selamat datang di Talk Ngetok. Talk episode terakhir. Akhirnya dunia seniora. Lucu sih. Jujur. Jujur biasanya di episode sebelumnya orang-orangnya nggak masuk dulu. Jujur ya. Lupa kalau gitu. Iya, harusnya abis itu baru masuk ya. Ya, cuman karena sekarang special episode, jadi semuanya langsung berjejer ada di sini di tengah-tengah kita. Emang FOMO banget ya, Emang. orang-orang ini emang FOMO banget. Dan jujur kali ini rame banget. Jujur paling rame. Jadi pertama udah di outdoor, terus habis itu ada musik, terus di sini orangnya tambah rame. Ya. Nah, seperti podcast sebelumnya, Far. Oke. Kita yang pertama kita tanyain apa, Far? Nama, Tempat tinggal mungkin. Nggak bisa, asal nggak usah. jurusan. Nggak usah, asal jurusan Iya, boleh ya. Boleh. Mulai dari yang mana ini? Mulai dari yang mana kira-kira? Yang tengah dulu, Far. Halo semuanya. Halo, perkenalkan nama aku. Bener kan? Jangan Tessa, guys. Halo, perkenalkan nama aku Tessa. Aku dari FIB angkatan 23. Di sini aku diamanai sebagai Kadif Seni. Yeay. Next. Lanjut. Lanjut kali. Halo, nama aku. Baik aja. Adik-adiknya dulu. Halo, nama aku Faik. Aku dari SV angkatan 24. Aku di sini sebagai staf muda divisi advokasi. Yeay. Hai guys. Hai. Kenalin, aku Zizi. Aku dari SV angkatan 2022. Udah tua ya. Oh. Aku jurusannya akuntansi pajak. Tahun ini aku diamanai sebagai wakil dari ketua bidang seni dan olahraga. Yes. Salam kenal. Yang terakhir nih jujur. Jujur, boleh perkenalan ya? Boleh. Yang seru nih, yang seru. Oke, halo semua, selamat nama aku Nayana. Di sini aku selaku ketua bidang dari senior BEM Undip tahun ini, teman-teman. Wong pusat. Kita belum kenalan juga, Far. Oh iya benar. Iya, silakan Farah. Kita pengenalan lagi ya. Halo teman-teman semua ya. Hai. Kenalin aku Farah, aku dari FEB. Aku sebagai wakil ketua pelaksana Pokari kali ya semuanya ya. Mungkin di sini lah episode terakhir boleh ya. Video dari Pokari. Alinda. Salam kenal semuanya. Aku Dinta dari Fakultas Psikologi angkatan 23. Aku dari divisi advokasi sebagai penanggung jawab Pokari. Oke. Halo Dinta, Farah. Tapi jujur ya, aku melihat sedikit perbedaan gitu di dalam layar, di dalam kamera sama di luar kamera. Mereka tuh jadi kayak agak jahil gitu kebetulan. Kita harus nanya dulu ya, Far. Apa? Kabarnya gimana sih? Kesibukannya belakangan ini apa kalau boleh tahu? Ini jujur pertanyaan template untuk 6 episode. Gak apa-apa, ini pertanyaan wajib, termasuk pertanyaan wajib. Boleh? Mungkin boleh satu persatu. Dari mana? Dari paling kiri deh. Iya, sekarang kesibukannya apa? Kabarnya gimana? Kabar aku baik banget. Cium aja. Sebaik itu karena prokernya udah kelar, udah kelar. Alhamdulillah. Kesibukannya masih sama kalian, datang ke podcast ini. Gila dah. Dur. Makasih. Weh, lanjut. Oh, udah. Enggak, gue kira belum. Jujur gue pikir juga belum. Udah serius. Kabarnya baik, kesibukannya ya lagi podcast sekarang. Oke. Di luar dari ini mungkin lagi ngerjain tugas. Ya itu aja sih. Oke. Oke. Lanjut. Kalau aku kabarnya baik, cuman sedikit sibuk sama tugas ya. Yes. Tugasnya mulai banyak lagi, apalagi habis UTS. Terus habis itu sekarang juga running proker DCW. Gitu sih. Lanjut. Kalau aku juga ya, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Dan juga mungkin kesibukan gue kali ini, mungkin aku selayaknya mahasiswa semester 7 di vokasi aja ya teman-teman semua. Kita lagi sibuk magang semua. Begitupun juga dengan Zizi, sepertinya. Krik. Aku no play. Krik. Paling cuma sibuk magang sama benar kata Pak tadi, kita ada program kerja terakhir dari senior BEM Undip, yaitu di Ponegoro Cultural Week teman-teman semua. Yeay. Yeay.
akhirnya kita udah ada di penghujung periode. Oh, Kirain cuma ditanya kabar ya. doang. Tapi maksudnya penghujung dari periode. Penghujung podcast. Kirain cuma ditanya kabar doang terus Gak, kelar. gak gitu dong, gak gitu dong. Ini masih banyak Singkat pembahasan ya, agaknya terlalu singkat ya. Ya, jangan dong. Sayang kalau misalnya spesial episode terlalu singkat. Apalagi kan biasanya senior ini terkenal sama proker-proker gedenya gitu kan, kayak meja panas ini. Jujur ya, jujur Kita tuh ya. pengen tahu apa aja sih yang ada di balik proker-proker besar gitu. Benar. Karena kayaknya masih banyak mungkin teman-teman mahasiswa yang penasaran dengan seniora gitu. Apalagi bidang kita termasuk yang minatnya banyak gitu kan. Bener Gitu. banget, Jadi bener banget. boleh kali di episode kali ini kita bisa sharing gitu terkait pengalaman kalian selama satu periode atau bahkan ada yang lebih dari satu periode gitu. Tapi sebelum ke pengalaman sebenarnya aku pengen tahu ini dulu sih, Far. Kayak awal-awal masuk seniora tuh apa sih? Kayak kenapa sih mau masuk seniora gitu? Bener. Mikir. Ini baru di podcast ini kita boleh jujur-jujur. Boleh banget Keluarin dong. semuanya. Semuanya. Oke. Kayak Kak. Baik semua sih ya. Oke. Coba di spill Kak. Coba di spill. Sebenarnya kenapa tertarik di seniora ya? Jujur sebenarnya aku selalu ceritain ke semua orang sih. Aku bukan organisatoris dari aku SMA sampai aku masuk kuliah sebelum mau tahu ada program kerja di Poran. Gitu. Nah, terus pas aku di semester berarti 3 atau 4 ya sih? Itu kan ya kalau kita staf ahli. Staf ahli semester 4. Semester 4 itu pas ya aku kayak tertarik lah buat daftar di Seniora BEM Undip karena aku pengen nyoba megang event yaitu di Poran, event fun run 5 km yang sebenarnya di Semarang bawah dari Seniora BEM Undip. Nah, mulai dari situ kayak ya aku tertarik buat join organisasi dan terus ya akhirnya keterusan sampai sekarang dari staf ahli jadi ketua bidang. Nyaman. Jujur keren sih, jujur keren. Sebagai batu loncatan berarti ya di Sebagai Poran batu itu. loncatan betul. Starting pointnya kalau organisasi ya dari situ. Mungkin terkait starting point juga kayaknya orang-orang tuh beda-beda gitu ya. Benar. Jadi aku juga penasaran sama yang sebelahnya mungkin. Boleh kali Pak Ik di spill sebagai dulu pengalamannya Pak Ik kenapa sih tiba-tiba bisa masuk seniora? oke, kalau ngomongin pengalaman kayaknya sama, aku juga bukan organisatoris dari SMA, jadi tiba-tiba aja semester 1 ikut intern karena pengen sih sebenarnya, pengen kayak nyesel lah SMA nggak ngapa-ngapain, terus pengen kuliah, pengen aktif lah. Ya udah ikut intern, keterima, terus habis itu lanjut ke staf muda. Nah, Nanti lanjut lagi. Lanjut lagi. lanjut lagi. Amin. Jelasin urutan jadi Oh, staf boleh, kayak boleh, gimana boleh, coba? gimana? Urutan jadi ya, maksudnya kayak Karena kamu bisa dari jadi staf staf nih muda. kan. Nah, ada Oh. juga sebelumnya kan intern kan. Coba Iya. jelasin. Kalau urutannya itu kayaknya di tahun pertama, bukan kayaknya, sorry, di tahun pertama itu ya staf muda semester 2-3, bener kan? Iya. Terus habis itu Baik, nanti, jangan dipukul-pukul Pak Ik, itu ada suara. oke, Aku udah akrab. Oh iya, oh sorry. udah keren ya? Lanjut, Iya. lanjut. Oke, terus kalau staf ahli itu di semester 4 sama 5. Habis itu kalau mau lanjut kabit semester 6, 7. Nah kayak gitu sih kurang lebih kalau mau jadi kabit. Kalau mau jadi KBM nggak ada. Ya, 8, Bukan ranah kita. Maaf. Jadi itu nanti coba ya ditanya yang lain ya. Oke. Oke. Mungkin itu aja sih. Mungkin gitu aja. Jadi Pak Ik tertarik mulai dari apa ya? Di kuliah ini pengen nyoba hal baru dan masuk ke bidang senior. Ya kebetulan apa ya, minatku juga di minat bakat. Minatnya Seniora. minat bakat. Iya. Tapi kalau boleh tahu ada keahlian di seni atau olahraga nggak sih kalau boleh tahu? Aduh. Soalnya dulu- kadang dulu- suka lewat gitu loh, kayak FYP orang main gitar. Oh, iya. Gitu lagi suka lewat. Oh, ternyata FYP kita sama ya. Kalau nggak salah di Snapgram waktu itu ada yang pernah main piano, katanya naik 11-12. Cover lagu. Seninya. Ya itu cuman keahlian biasa ya. Oh, apa yang luar biasa? Nggak ada sih. Oh, Kalau seni bisa main gitar sama piano aja. Kalau olahraga dulu atlet, oh dulu atlet apa ya? voli sama badminton. Oh, jujur ini fun fact. Oh, dulu pernah jadi atlet voli dan Oh, udah temenan. Oh iya benar juga. Oh, udah temenan. Jadi ini berarti udah saling kenal dong kita. Iya, ini emang harus. Berarti harus dijelasin dong. Aduh. Ya udah lanjut. Kalau dari aku sendiri, aku SMA dulu sempat ikut OSIS juga. Terus terus habis itu masuk kuliah
coba ikut BEM jadi staf muda di fakultas dulu pertamanya, dan di fakultas pun itu aku ikut staf muda di minat dan bakat MIKAT. Terus mau ke staf ahli di MIKAT di fakultas, cuman kayak pengen explore keluar nih, mau nyoba ke yang lebih gede mungkin rananya. Tadinya tuh niatnya awalnya mau daftar staf ahli seniora, tapi mungkin karena rezekinya dari Kayaka dan Kak Zizi itu sebagai kadif seni, ya coba daftar juga, coba ikut prosesnya juga, diwawancarain sama Kayaka dan Kak Zizi. Di mana tes? Di pantai, BTW diwawancarain di pantai. Lagi liburan, Itu bagus sih tapi spotnya. lagi liburan diwawancarain, terus kayak oh mungkin rezekinya udah dapet di sini gitu. Kalau dari aku itu. Keren. Jujur, Tapi nggak terpaksa kan Nggak ya, Tes, terpaksa ya, pasti Enggak ya. kan? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. GDD-nya berapa lama? BTW GDD-nya buatnya 1 hari dan ngebut banget. apresiasi. Oke. Lanjut Kak Z. Nah, kayak kalau aku juga sama dari SMP SMA tuh nggak pernah ikut organisasi apa karena emang nggak pengen juga. Terus pas kuliah aku pindah 3 kali bidang ya. Astaga, itu jelek banget. Pokoknya aku awalnya ikut di KPSDM. Kenapa aku ngambil KPSDM? Ya karena pengen grow up aja dan mungkin emang rezekinya di situ juga ya. Terus kedua masuk ke inspektorat. Alasannya kenapa ya? Ditarik sih jujur. Itu ditarik juga, tapi bersyukur juga ketemu orang-orang keren. Tahun ketiga jebret nah ya Kak. Gimana ya? Iya. Ya, itu love juga story ditarik. short. Itu juga ditarik ya dan agak geger sedikit. Cuman Oke. itu pengalaman yang seru banget gak sih? Wow. Seru banget. Wow. Nanti kan di Instastory aku dan Nayaka pas demis ya teman-teman. Der der dor. Ketemu. Jangan. Jujur sedih kalau bahas Demis ya. Tolong editor pakai lagu Demis ya. Kalau aku denger dari alasan-alasannya emang menjadi apa ya? Tempat kuliah tuh jadi pengalaman yang baru gitu loh. Maksudnya kayak untuk berani explore gitu kan. Karena banyak banget pengalaman yang bisa diraih di kuliah ini gitu selain dari akademiknya. Mungkin kalau misalnya aku boleh tanya, kenapa sih bener-bener apa ya alasan kenapa bidang seni dan olahraga tuh bisa dibilang menjadi tempat yang cocok untuk pengembangan diri? Boleh mungkin dijelasin secara singkat deh. Aku mau dengar dari Faik dulu deh, dari Faik dulu. Dulu kan Faik kan ini ya, maksudnya belum berkecimpung, belum aktif di organisasi. Kenapa sih tapi milih bidang seni dan olahraga gitu? Menurut Faik kenapa sih cocok? Kalau aku pribadi ya karena memang ranahku di situ kan. Jadi ya udah daripada jadi atlet kan udah nggak bisa ya udah ketuaan lah maksudnya. Iya bener kan ketuaan. Faik ngomong tua padahal di sini masih muda. Bukan Gimana buat gua sama atlet. Nayaka di Kita sini? bangkotan banget. maksudnya kalau buat atlet. Kalau buat atlet. Ya. Atlet kan udah dari kecil-kecil lah. Oke. Udah ketuaan terus jadi ya pengen nyoba aja jadi wadahnya gitu. Dan searching ke BEM fakultas atau ke himpunan. Terus yang oprek duluan tuh BEM Undip, intern buat intern. Ya udah coba daftar, kalau nggak keterima kan bisa intern di fakultas kayak gitu. Ternyata keterima ya udah lanjut. Itu sih. Benar-benar berarti emang awalnya memberanikan diri ya Faik ya? Ya memberanikan diri semester 1 ya, nggak tahu apa-apa kan, masih unyu-unyu. Oh, unyu-unyu, jujur. Unyu-unyu. Jujur ik, udah ik. Sekarang udah nggak unyu ya. Faik dari Udah nggak dulu unyu. pernah unyu. Sekarang udah agak capek aja gitu. Udah nggak unyu. Udah nggak agaknya kontradiktif ya. Tadi dia bilang ketuaan, habis itu dia bilang unyu-unyu. Biasa sapu-sapu dulu kali. Sapu-sapu tipis. Yang penting berani mencoba nggak sih Faik? Betul. Benar. Kunci itu ya Kak ya? Ya, trust yourself. Trust yourself. Bahasa Inggris sekarang mulai kita pakai bahasa Yes. Inggris. Yeah. Coba lanjut. Tadi Inta kira-kira menurut kakak pertanyaan apa sih selanjutnya? Oh, aku ngerasa dari jawaban-jawaban teman-teman kita ini kayak tiap orang tuh pasti punya tujuan dan ekspektasinya sendiri ya buat join seniora. Aku mau nanya, kira-kira setelah join seniora ekspektasinya tuh kayak tercapai gitu nggak sih? Atau kayak malah melebihi ekspektasi
atau gimana tuh? Boleh Siapa? Boleh dari mungkin yang punya pengalaman kali ya, yang mungkin 2 tahun gitu di seniora. mungkin yang 2 tahun di seniora Biasa. bisa dijawab dulu. Ekspektasi ya. Sebenarnya kalau ekspektasi sesuai sama apa, ekspektasi sama realita berjalan mulus sesuai apa enggaknya itu ya nggak mungkin ada ekspektasi yang jalan mulus lah ya teman-teman semua. Kayak pas kita jadi staff kan pasti kita punya banyak pemikiran liar, banyak apa ya, kayak ide-ide yang muncul yang kayak pasti bakal seru-seru kayak gitu kan. Tapi nyatanya pas kita begitu udah naik satu tingkat lebih atas, kita benar-benar kayak kebuka semuanya, kayak kita tahu kayak dengan segala kesibukan yang kita punya tuh kayaknya agak nggak memungkinkan apa yang kita mau tuh berjalan mulus ya teman-teman semua. Jadi kayak ya kayak aku cerita aja ya, kayak di awal kan aku sama Zika sebenarnya kan kayak pengen ada yang kayak yang nonton bareng seniora, terus yang kayak ikutan latihan bareng UKM olahraga dan juga seni yang ada di Undip. Tapi kan nyatanya kan mungkin 30 orang itu bagi orang-orang tuh SDM yang banyak ya, tapi jujur di seniora BEM ini bisa dibilang kayak kurang ya. Kurang banyak jujur. Kurang banyak. Kurang banyak. Pokoknya harus 3. Iya, jujur. Kajian doang salah. Benar, kayak program kerja kayak nonton bareng seniora itu kayak nggak ada SDM-nya, juga apa latihan bareng UKM itu kayak nggak ada SDM-nya, jadi kayak ya ini semuanya kayak nggak selalu berjalan mulus sesuai rencana aja itu sih. Tapi ya pasti tetap banyak lah apa yang kita targetin tuh ujungnya tetap tercapai juga kayak itu teman-teman semua. Sebenarnya mungkin salah satunya ada faktor yang di luar dari yang kita kendali ya. Kayak kadang kita tuh memang sudah planning gitu kayak mungkin dari awal periode mau seperti ini, tapi ternyata keberjalanan itu tidak sesuai dengan harapan karena banyak faktornya gitu. Karena untuk menyatukan pikiran dari banyak yang orang juga itu kan perlu waktu ya, perlu benar-benar didiskusikan, dan itu apa ya, harus dihadapi dengan bijak juga gitu sih kayaknya. Tapi kalau misalnya dari planning tuh kira-kira problem yang ditemukan yang bisa dibilang cukup sering dan bisa nggak sih kayak mungkin ada solusi yang kalian udah temuin juga? Mungkin Kak Zizi sekarang boleh jawab. Ini ke arah apanya dulu ya? Maksudnya kan kalian kan udah planning dari prokernya ya. Oh, oke. Nah kira-kira tuh problem-problemnya tuh apa sih yang ada di prokernya itu gitu? Oke, ini kalau dari aku pribadi ya mungkin dan sepengalamanku selama ini, aku tuh sama Nayaka sebenarnya pengen kita punya proker yang cukup terstruktur. Karena gini teman-teman, selama aku 2 tahun itu kan aku ada di bagian HR ya, dan itu kayak cukup menyenangkan lah. Nah tapi ternyata waktu aku bawa itu ke seniora, nggak semuanya tuh works, karena seniora itu main dan proker itu harus diimbangin. Mungkin ini ya lebih ke susah untuk membagi waktunya, mana yang waktu untuk bener-bener kita harus serius dan mana yang harus bener-bener main. Jadi kalau udah main dulu di awal, jadi pas di tengah-tengah proker senior itu kan padatnya pas kita di semester genap ya, ganjil. Itu tuh udah sisa-sisa tenaga aja gitu. Itu sih yang agak melenceng, jadi pas prokernya udah dar SDM-nya juga udah aduh kak udah capek. Dan juga ya balik lagi berkata kamu Far, kayak nggak gampang ya nyamain apa ya, di sini kan kita kan berarti kan ada 30 orangan ya. Iya. Dan itu kan berarti kan kita semua berarti punya 30 latar belakang yang berbeda-beda, 30 pemikiran yang berbeda, dan itu harus kita samain semua lah ibaratnya itu kan. Terus pasti kan bakal tabrak-tabrakan dan pasti kan ada yang match, ada nggak matchnya, apa segala macamnya kan. Sebenarnya emang kadang PR-nya di situ. SDM-nya berarti. SDM-nya kayak gitu juga teman-teman semua. Tapi mungkin aku merasa kayaknya banyak yang kaget kali ya. Banyak yang gak expect kalau misalnya seniora ternyata sesibuk itu. Iya, Jujur, tapi ya gimana, kita udah sibuk 3 broker besar, tambah 2, itu kan 5. 2 ini kayak 3 broker besar masuk dari DAC, Olimpipo dan juga di Diponegoro Cultural Week. Terus 2 broker besar lainnya ini yang ngambil keluar dari eksternal karena kita tahu bahwa teman-teman dari internal kayaknya tidak memungkinkan lah ya kalau nge-handle 5 broker besar kayak yang Mas Mbak Undip dan juga di Poran, ditambah lagi program kerja tambahan yang ditunjuk oleh langsung oleh mahasiswa ada 2, ada Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, dan juga Pilmapres ini teman-teman semua. Jadi kayak ya sebenarnya kalau kita nggak tega ya sih, kita bisa kayak ngelemparin tujuh-tujuhnya ke internal semua senior aja, benar-benar staff fungsionaris. Juga mungkin karena timeline kita yang kacau banget di semester ganjil itu. Dan kita tuh udah pernah coba otak-atik timeline itu, tapi ternyata bener-bener susah ya. Iya, susah. Kayak awalnya misal Olimpipo mau kita taruh di semester genap, ya terus pada awal seniora untuk menyaringkan Pomnas, tapi
ya itu nggak bisa direalisasikan kan karena ya aja ngikutin ujung-ujungnya kayak ngikutin timeline tahun lalu kan gitu kan. Tapi jujur emang apa ya, kalau yang perhatiin ya, apalagi di pas masuk semester ganjil, aku bahkan udah nggak inget ini udah bulan apa, tanggal berapa, karena tiba-tiba set gitu, kayak aku merasa bener-bener semuanya jalan, dan tiap hari itu pasti kayak ada program apa gitu, kita harus ngapain gitu. Iya, tapi iya kenyataannya emang kayak gitu Iya, di kan? senior ya, jadi kayak kita ngerasa bulan tuh cepet banget lalu Udah, kalau udah masuk semester ganjil. Dan harus sabar sama SDM-nya yang mungkin pas bulan-bulan itu emang emosian Iya, banget. jadi kayak Karena jujur banyak faktornya ya. Iya. Nah, Karena disinggung tadi. Oke, apa Aku tuh? jadi pengen tahu di internalnya Seniora ini pernah nggak sih kayak ada perbedaan pendapat gitu kayak antar individu. Terus kalau ada gimana sih cara penyelesaiannya, solusinya gimana? Biasanya siapa yang jadi penengah gitu. masalah. Tapi boleh nggak aku masuk dulu? Aku mau coba tahu point of view dari seorang Kadif nih. Itu Iya, kalau betul, boleh tahu. betul. Karena dari tadi masih diam aja kan. Boleh dong kita dengerin seorang Kadif ketika mungkin melihat anaknya ada yang perbedaan pendapat gitu. Gimana sih caranya? Sebenarnya kalau misalkan perbedaan pendapat pasti dari kedua, mungkin kita ngelihat case-nya dari PO dari setiap proker kali ya. Kita ngelihat dari pandangan mereka, pandangan PO-nya beda, pandangan VPO-nya beda. Nah, kita tuh lihat sisi tengahnya tuh yang mana sih yang buat apa ya? Biar nemu titik tengah, jalan keluarnya tuh yang bener-bener works buat di proker ini itu apa gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, sebenarnya kita komunikasiin aja sih. Kalau emang dari pendapat si PO-nya beda, pendapat si VPO-nya beda, ya mungkin kita diskusiin dulu, terus baru kita asistensi ke yang lebih atas. Maksudnya dari kabit wakabitnya keputusannya kira-kira kalau misalkan kita ngambil keputusan ini oke nggak dari kabit wakabit. Kalau misalkan oke dari mereka dan kita bisa jalanin juga, ya menurut aku itu bisa bakal berjalan dengan baik gitu. Berarti emang coachnya di komunikasi dan Iya. diskusi gitu ya yang paling penting. Karena agak susah untuk benar-benar kayak punya satu pemikiran gitu kan. Pasti ada aja perbedaan sedikit-sedikit mungkin ide-idenya. Kayak kita pas nyusun Pokari tuh, jujur aku sama Kak Dina juga kayak, gimana kalau kita ada ini, gimana kalau kita ada ini. Tapi ujung-ujungnya kita juga punya yang tengahnya gitu. Lagi di awal-awal kita lumayan susah ya Far nyatuin kayak kamu maunya gimana, aku Iya maunya benar. gimana. Tapi emang itu proses dari apa ya? Mungkin perencanaan prokernya itu sendiri sih, bener nggak sih? Benar. Ada tambahan kan nih kalau misalnya dari Sebenarnya kalau masalah internal ya, jadi mulai pembagian aku sama Zizi di awal itu aku ngurusin eksternal, Zizi ngurusin internal. Nah, mungkin masalah kayak gini Zizi lebih banyak bergelutnya ya daripada aku. Mungkin boleh Zizi yang jawab gitu. Perlu ditepuk nggak pundak? Boleh tolong. butterfly hug. Butterfly hug. Oke. sebenarnya kalau dari aku ya, karena aku 2 tahun jadi staff juga, kemarin juga termasuk yang agak rebel ya, dan mungkin termasuk yang agak bodoh. Oke. Emang Gitu. Jadi kayak setiap kali ada anak-anak yang kenapa-napa, lebih ke pertama yang aku lihat tuh latar belakang mereka tuh seperti apa. Si A punya karakteristik yang seperti apa, si B punya karakteristik yang seperti apa. Baru setelah itu kalau aku udah tahu karakter masing-masing kayak apa tuh, baru kita ngobrol. Dan pasti nggak lepas, aku butuh kadif-kadifnya juga. Gitu, kita ngobrol, kita cari jalan tengahnya. Ya lebih dikasih pengertian aja sih. Kalau proker ini punya sama-sama, kalau proker ini punya tujuan, kita kembali ke tujuan proker itu apa, terus kita kembali ke pemikiran sama-sama apa yang terbaik buat bidang kita. Habis itu ya udah, turunin ego masing-masing aja. Karena setiap perjalanannya proker tuh nggak bisa cuma dilihat dari mau Dinta apa, dari mau aku apa, tapi lebih ke prospek kedepannya tuh kayak apa. Lebih ke ya udahlah kita tarik balik tujuan proker ini apa, kayak gitu aja. Cuman kalau udah ternyata udah nggak bisa banget nih, saya serahkan kepada Nayaka. Balik lagi berarti jadi Pusatnya. ya kabitnya lagi. Karena keputusan itu kan harus dirundingin kabit wakabit kadif Iya, dari anaknya. dan juga kenapa harus sampai ke kita ya, karena keputusan-keputusan ini nantilah yang bakal nentuin juga kan, kayak kan statement kita yang bakal kita keluarin ke stakeholder kita, ke mikan-mikan fakultas, ke teman-teman UKM, atlet, dan juga supporter kayak gitu ya sih contohnya ya. Kayak gitu teman-teman semua aja, kenapa kita harus ngerundingin itu semua. Iya sih. Karena menurutku senior tuh maju kena mundur kena. Kita kena. Oke. Kayak kita salah dikit pasti ya selesai. karena hubungannya sama orang banyak juga. Iya, orang banyak. Orang banyak, orang itu
ngebawa banyak masa lagi. Iya. Jadi masanya tuh ngumpul. Karena mungkin apa ya, proker-proker seniornya juga menaungi dari berbagai fakultas dan sekolah vokasi juga gitu kan. Jadi sangat diwajarkan lah ketika ada mungkin miskomunikasi sedikit gitu loh, karena kita benar-benar berharap bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Dan untuk prepare itu kan harus menyatukan banyak ide, banyak Banyak kepala pikiran. gitu. Cuman tadi aku udah denger kan kayak strugglingnya, tapi aku pengen tahu ada nggak sih momen memorable selama setahun inilah. Kayak yang paling diinget nih, join senioran nih berharga banget nih momen ini gitu. Utama aku pengen denger dari Faik sih, karena dia kan ini kan tahun pertamanya Faik mungkin sebagai staf muda. Apa gimana? Pengalaman Memorable. memorable. Faik yang lain. Kamu paling memorable. Banget. Memorable Itu tuh banget, nggak harus itu- kalau yang itu berjalan nyedek mulus ke kok, hati. yang Iya. nggak mulus juga nggak apa-apa. Terharu, iya. Boleh nggak apa-apa. Langsung dulu ya. Kenapa ya? Gak usah ngomong. Kalau yang memorable tuh apa ya? Yang kemarin sih waktu Olim sih. Kenapa? Kenapa Faik merasa apa? yang ada masalah lah, masalah rundown gitu-gitu. Itu kayak kan bisa dibilang forum ya itu ya. Di forumin tuh kayak aku kan staff muda jadi kayak kaget aja gitu. Gitu ya sih. Langsung nyerangnya tuh mental. Ayo, Nah, itu paling- mentalmu terbentuk di situ. Iya. Terbentur. Tuh quotes kan. itu paling kena, paling memorable dan So far. so far ya. Tapi cuman dari seperti itu, dari kejadian seperti itu, Faik banyak belajar nggak sih? Maksudnya kayak itu kan maksudnya Faik nggak pernah tuh sebelumnya kayak gitu, terus tiba-tiba dihadapi seperti itu. Itu gimana awalnya? Belajar gimana ya, belajar yang pertama mental sih pasti mental, terus yang kedua Jujur di forum. ngomong tuh juga harus hati-hati karena salah dikit pun kena ya, kayak Blunder. tadi Kak Sisi bilang kan, maju kena, mundur kena. Lebih ke tahu cara berhubungan Iya, sama dan eksternal kali ya. ya terus kayak ngertiin apa ya, ngertiin sudut pandang fakultas-fakultas gitu. Kayak gitu sih, itu yang agak struggle karena setiap fakultas punya Punya pikiran sendiri-sendiri. ya Kepentingannya masing-masing. kepentingannya masing-masing. Jadi ya, Jadi itu jadi poin utama ya, maksudnya untuk bisa memahami isi pikiran orang lain gitu ya. betul. Terus jadi harus kritis lah kalau ada masalah. Paham. Ya, kalau melibatkan banyak kalau melibatkan banyak stakeholder ya, otomatis kan kita kan harus benar-benar ya pokoknya jangan sampai apa itu dadakan, jangan asal ceplos, pokoknya jangan lakuin hal yang kayak ibaratnya blunder lah. Maksudnya kan emang pasti kan sebenarnya kan kalau beberapa hal kayak itu kan emang sebenarnya kuasa penuh ada di kita kan, cuman ya kasihan kita nyari yang win-win solution yang dimana itu nggak ngerugiin salah satu pihak, atau mungkin ya kita juga di sini nggak bisa nggak bisa ngelebihin nggak bisa ngasih keuntungan satu pihak dan itu ngerugiin satu pihak itu juga kan, kayak gitu. Kalau di kasusnya Faik kemarin ya maksudnya. Oke, oh khususnya di situ. Maksudnya di situ. Cuma kalau misalnya aku ambil positifnya ya, maksudnya dari hal-hal seperti ini kita jadi belajar untuk berpikir lebih kritis sih, berpikir lebih kritis dan panjang gitu. Terus ya itu public speaking, Betul. gimana cara kita bisa menyampaikan apa ya isi pikiran kita dengan lebih baik lagi. Karena sometimes yang bikin miskom tuh cara menyampaikan kita kan, dan itu di sini dilatih banget ya Faik ya. Kayak aku juga merasa kayak join di senioran itu nggak cuma bikin kita belajar gimana ngerjain proker-proker, tapi itu juga gimana cara kita maintain hubungan sama orang-orang lain gitu loh. Itu tuh yang ternyata tuh juga penting banget, karena mau sebagus apapun kamu kerja, tapi kalau misalkan attitude-nya nggak ada ke orang lain, nggak bisa bersosialisasi dengan baik, juga akan susah sih. Karena memang program senior juga terjun langsung ke eksternal ya. Betul. Jadi kayak itu salah satu skill yang perlu lah untuk bisa komunikasi dan beretika, juga membangun hubungan yang baik. Aku tuh kayak masih penasaran gitu loh, Far, kayak apa ya yang bisa digali lagi gitu. Soalnya kan lagi-lagi selama ini kita tuh ngelihat cuma dari luarnya aja, kayak ini proker ini oleh seniora, cuma tuh kayak pengen tahu aja gitu di balik layarnya gimana, kayak beneran sesibuk itu nggak sih, sehektik itu nggak sih? Coba satu kata dari masing-masing tuh jawab. Masing-masing, coba Satu kalau kata. untuk Satu menggambarkan kata. seniora masing-masing apa? Sinting. Woi, Sorry banget. Seru banget. Kalau dari aku shock. Shock. Masih nggak sekarang?
Udah enggak. udah di akhir periode soalnya. Kan shock bisa banyak, culture shock, Iya, oke. Ini shock yang mana? masuk. masuk semuanya. Iya. Lanjut. Kalau aku mental. 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 Oh, keras. Keras. Cuman gimana? Kak Dinta, ngobrol-ngobrol ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Pengen tahu. Ini kan seniornya nih bentar lagi Demis ya. Aku sedih banget sih Demis jujur. Sedih banget. Jujur pengen lebih lama kalau bisa. Kalau bisa vokalis sampai 100 episode gak sih? Amin. Tandanya berarti 2 periode, Farah. Apa kita tambahin aja? Boleh. Kalau masalah lebih mau. Mulai dah. Nah, kita bentar lagi Demis. Ayo, baik. Kita bentar lagi Demis. Aku mau tahu kalau dari masing-masing teman-teman di sini kira-kira apa sih yang kalian harapkan bisa dipertahankan untuk senior tahun depan dan apa yang bisa diperbaiki? Dari mana nih? Ayo, ada di stamp deh. Oh, dari staff. Tapi dari Kita staff. lagi podcast Oh guys, ada yang BTW, Iya, yang mana? lagi podcast. Santai aja. Guys, ini for 1,000 time. Dari tadi itu udah ada yang mau masuk. Ada Kanat, Kak Fadil, Kak Aklas. Semangat ngekatnya, Yes. PR gue lagi. Kalau dipertahankan kekeluarganya pasti itu dipertahankan. Cuma kalau diperbaiki, kalau bikin proker, kalau punya proker, tolong lebih sistematis lagi. Jadi tersusun rapi, koordinasinya juga. Sesuai dengan harapan kayak kadang Kazini juga ya bisa punya planning yang mungkin lebih terstruktur. In another Fun fact life. sebenarnya aku sama Zizi di awal tuh kita karena Zizi basicnya di HR, kita tuh sebenarnya ada yang namanya PMP. Cuman ya apa ya sih gimana ngomongnya ya? Karena mungkin anak senior tuh yang event banget dan gak biasa kena ini ya Iya. HR masalah-masalah per HR-an atau kayak sistem yang sistematis, jadi bekerja sesuai sistem kerja otak. Jadi kurang cocok itu sih mungkin yang harus nanti dibawa, mungkin pencerdasannya lebih dalam lagi sih, itu juga Bukan evaluasi. kita nggak harus bawa PMP, cuman mungkin kan itu kan benar-benar berdasarkan apa ya, pribadi diri kalian kan. Jadi kayak ya kalau bisa benar-benar sampai staff, bukan staff sih apa, koor-koor tuh benar-benar paham masuk gitu loh, dapetin ininya kayak gitu. Cari metode yang paling cocok juga sama dinamika organisasinya ya. Lebih ngerti satu sama lain sih. Bener sih. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari Katesa mungkin? Kalau dari aku mungkin yang perlu dikembangin ya, yang perlu dipertahanin, mungkin balik lagi kayak PAI, keluargaan, keseruannya seniora, karena di seniora kan bukan cuma kita gabung dalam satu bidang yang sama terus ngerjain proker doang, tapi kan kayak ya kita ketemu orang baru, relasi baru, ketemu sama pribadi-pribadi baru, jadi kayak mungkin keseruannya, keluarganya. Terus kalau dari aku buat yang perlu dikembangin ya buat seniora tahun depan, entah siapapun yang menjabat jadi kabit wakabit, dari aku mungkin ya balik lagi ke dasar awal sih, timelinenya atur timeline juga yang udah sesuai sama keputusan kabit wakabit juga, sama ya paling mungkin lebih tegas. Oke. Respect satu sama lain lebih ditinggikan, respect ke kabit wakabit ditinggikan juga. Masalah lu boleh mau main kayak apapun, lu boleh mau temen kayak apapun, cuma kalau yang namanya kerja gitu, nggak ada kayak lu temen gua, lu ini, nggak. Kalau yang namanya kerja, kita kerja semua sama rata, semua kerjain job desk masing-masing tanpa pengecualian apapun, kayak gitu sih. Mungkin poin yang perlu di-highlight adalah kita harus bisa mempertahankan kekeluargaan, tapi di sisi lain harus mengembangkan rasa profesionalitas Betul. juga, gitu kan? Untuk apa ya? Biar tetap bertanggung jawab dan respect satu sama lain gitu ya, itu kuncinya dari profesionalitas. Tetap harus ada batasan ya. Benar, harus ada boundaries lah. Jujur ini makin lama makin rame. Kalau kalian Dan tahu, pembahasan makin berat. iya, Ya, takut jadi udahan aja nggak sih? Iya. Di situ serunya. Ini ditambahin 3 jam juga nggak apa-apa sih. 3 jam sama kayak Kak Only. Iya. Atau mungkin pertanyaan ini, Far. Apa? Kira-kira siapa yang akan menjadi
menjadi kabit periode depan. Kalau Wakabita udah sebelah aku ya. Enggak dong. Dua-duanya maksudnya kanan kiri. Oh iya, boleh. Ini nanti seniora 27 mungkin ya. Iya, benar. Lanjutin ya. Kalau belum stres dulu. Dan terakhir harapan aja kali ya Mungkin pesan-pesan kali buat Iya, pesan-pesan, adik-adik harapan. kalian, yang adik-adik akan mahasiswa kalian. melanjutkan perjuangan seniora di periode selanjutnya. Kasih kata-kata dong, boleh dong. Dari siapa dulu nih? Paling kiri katanya ada yang bisik-bisik. Kalau dari aku ya, harapan ya. Harapan, pesan-pesan. Oke, semoga seniora ke depannya bisa semakin baik, punya sistem kerja yang Amin. terstruktur, banyak hal yang bisa dibawa, nggak cuma mainnya aja, tapi mungkin banyak yang sistem-sistem atau apapun yang bisa diterapkan nanti ke keluar seniora, ke dunia kerja, pokoknya banyak hal-hal baik dan egonya masing-masing diturunin. Oke, next. Kalau dari aku semangat terus buat kepengurusan seniora 2026 nantinya. Jangan coba berproses terus di seniora itu, waktunya panjang, satu periode itu panjang, dan berani mencoba aja. Setuju? Kalau dari aku sama mungkin ya, semangat yang pertama, karena apalagi kalau kalian staf muda pasti kalian kaget dengan etos kerjanya, dinamikanya. Kalian masih tahun awal tapi kalian udah menghadapi orang-orang atau mahasiswa yang udah semester lebih di atas kalian lah. Jadi kayak Ini isi hati banget. Jadi pesan apa? Dari hati banget ya, Ik. Keluarin Ik semuanya, keluarin Ik. Gak apa-apa, Ik. kan Keluarin Ik. transparan. Iya benar, point of view dari Faik ya. Ya. Lap dulu, Ik. Lap. Tisu ding tolong Pak, ingusnya atau apa ya? Sama siapapun yang megang database, semangat. Penerus. Ya, karena itu banyak banget postingan, semangat terus. Oke, semangat. Siapapun yang jadi penerus tahun depan, ya pokoknya nggak besar dapat kita sih, cuman kayak ya pokoknya semangat aja ngelanjutin seniora itu internal temen eksternal yang bakal ngelanjutin. Tolong buat seniora ini lebih lebih bagus di mata para stakeholder, dan juga jangan lupa junjung terus minat bakat mahasiswa untuk semua. Yeay. Gak kerasa udah ada di penghujung acara. Ini baru ya penghujung acara. Ujung periode. Oh iya juga itu. Itu Sun. Gimana? Jujur aku seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari seniora karena akhirnya Ya, debut ya. bener. Dan hari Dan akhirnya. ini beda gitu feelingnya, ambience-nya beda. Jujur kelihatan nih agak serius ya orang-orangnya. Padahal sebelumnya biasanya ketawa-ketawa ketiwi. Kita menjaga kata-kata Oh, ya. iya. Biasanya nggak dijaga. Ya kan? Mau debut dia. Karena kebetulan juga ini kan episode terakhir Pokari. Jadi aku lumayan sedih tapi merasa senang juga. Ternyata kita bisa menyelesaikan ya, Ava. Yeay. Gak kerasa ya 6 episode. Iya bener, edit sendiri, branding sendiri, nge-tag video sendiri itu. Jujur aku mau ngucapin makasih juga sama teman-teman yang udah nonton dari episode 1 sampai 6, udah ngundang atlet, terus undang siapa lagi, Far? Ngundang seni, ngundang supporter. Mas Sekarang, Mbak. iya Mas Mbak. Semuanya. Sekarang seniora. Begitu. Terima kasih. Periode depan ketemunya udah bukan sama kita Iya lagi. lagi, aduh. Siapa tahu Mungkin- Sawan sama Pokari? Oh, Kan nggak ada yang tahu. Enggak mungkin kita jadi narasumbernya. Iya. Siapa tahu punya prestasi tahun depan loh. Amin. Kita nggak tahu ya, amin ya. Oke, mungkin itu udah ada teman-teman udah ada suara sound cek sound gitu ya, karena emang setelah ini kita mau rapat. Jujur banget ini kita lagi di tempat rapat, ini menunjukkan bahwa sesibuk itu ya sampai Penyelakan waktu. sampai dia episode terakhir aja mau rapat gitu. Ini anak senior nggak disuruh masuk. Boleh nanti aku shoot terakhir Kak. Aku mau ajak salah satu orang ini termasuk narasumber kita, cuman tadi dia tiba-tiba disuruh presentasi. Woi, Natar. Nator, sini Nator. Boleh klarifikasi dulu Nator sini. Ayo langsung debut. Kenapa Nator nggak jadi narasumber tiba-tiba Nator? Kenalan dulu. Mungkin langsung tengah aja bisa Nator. Kenalan dulu. Gimana Tor?
Nggak tahu. Cuman tadi tiba-tiba jamnya diganti kelasku dan aku presentasi. Oke. Kira aku bisa ninggalin dong. Bohong. Emang kita bukan prioritas saja. Pokoknya itu emang nomor sekian. Emang biasa sih kayak gitu. Presentasi. Biasanya juga cabut kelas toh. Iya, Ton. Jadi kita nggak sepenting itu. Penting presentasi atau penting senior? Senior. Yang booking janjian siapa? Siapa duluan yang booking? Tapi bapaknya booking nilai. Jujur iya sih. Bapaknya nih booking nilai tuh. Oke. Terus tadi aku kesini tuh macet banget, gak tahu kenapa jadi aku setengah jam OTW-nya. Iya. Padahal aku racing banget kan. Oh, udah racing biasa. Mamanya Nator tolong tonton ya, Nator naik motor gak bener. Iya, ugal-ugalan nih. Enggak guys, aku baik kok. Enggak apa, Tor. Udah, Tor. Ada lagi tuh, Tor, kata-katanya. Udah itu aja. Pesan-pesan tuh. Pesan-pesan. Baru masuk udah pesan-pesan aja. Enggak apa, Tor. Enggak apa, Tor. Enggak apa, Aku Tor. nggak tahu nih kesan-pesannya apa. Pesannya ya udah semangat aja. Oke. Thank you. Jujur ini sadinya beneran sih. Demi. Jangan kita aku sedih beneran. Apa kata dia? Sedih beneran katanya. Ya karena ini udah habis udah mau selesai kan. Bisa sama Yaka. Kayak ya emang kayak gitu biasa. Udah dibersamai tapi kayak gitu. Biasa gitu emang. Kalau udah akhir periode mulai sifat aslinya mulai ketahuan. Emang kayak gitu. Biasa. Sorry banget my partner, I love you. Udah sih dari aku kayak gitu. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada kurang-kurangnya. Semoga bisa banyak berdampak ya Pokari ini ya. Dan semoga diambil positifnya sih, itu kuncinya. Mungkin jokes-jokes internal kita jangan dianggap serius gitu ya, benar. Dan mungkin teman-teman yang mau lanjutin tahun depan semangat juga. Siapa tahu ada yang nonton menjadi pelanjutnya Pokari gitu kan, siapa tahu gitu. Udah? Oke. Terima kasih See you. teman-teman yang nonton. See you di next tahun. See you.